Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kerusakan alam, mulai dari membuang sampah sembarangan, illegal logging, pembakaran hutan, dan lain sebagainya. Namun berbeda dengan lebah, mereka membuat sarang di dahan, namun tidak sedikit pun dahan itu rusak. Bahkan mereka berperan sebagai pemelihara, bukan perusak. Lebah adalah binatang bersayap yang dapat menghasilkan madu. Lebah merupakan serangga yang dikenal karena hidupnya berkelompok. Biasanya mereka memiliki seorang ratu lebah yang bertugas sebagai pemimpin. Lebah memakan nektar bunga dan serbuk sari. Oleh karena itu, lebah sangat bermanfaat bagi lingkungan karena membantu proses pembuatan pada tumbuhan. Lebah adalah gambaran dari seorang Muslim. Rasulullah bersabda dari Abdullah bin Amru yang diriwayatkan oleh Ahmad, yang artinya, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya perumpamaan mukmin itu bagaikan lebah yang selalu memakan yang baik dan mengeluarkan yang baik. Ia hinggap di ranting namun tidak membuatnya patah dan rusak. Lebah merupakan salah satu makhluk yang dimuliakan oleh Allah dengan memiliki ukuran tubuh kecil sekitar 2-3 cm. Walaupun kecil, namun memberikan manfaat sangat besar bagi manusia. Tentu ada keistimewaan yang dimiliki hewan kecil bernama lebah ini, hingga Rasulullah menjadikannya inspirasi bagi seorang mukmin. Bahkan Allah mengabadikan nama lebah pada salah satu surah dalam Al-Quran, yaitu surat An-Nahl. Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin lebah merupakan sesuatu yang tidak signifikan dan kita cenderung mengabaikannya. Namun sebagai seorang Muslim, kita diminta untuk memiliki cara berpikir yang berbeda. Salah satunya adalah dengan belajar, refleksi, dan mengambil hikmah dari hal-hal di sekitar kita, termasuk mengambil pelajaran dari lebah. Ada bagian lebah yang dapat kita manfaatkan untuk kesehatan. 1. Madu. Madu merupakan cairan manis yang dibuat oleh lebah madu dengan menggunakan nektar pada tanaman berbunga. Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 69 yang artinya, kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkan. Terdapat sekitar 320 jenis madu yang berbeda dan memiliki ciri khas tersendiri pada warna, bau, dan rasa. Madu mengandung sebagian besar gula serta campuran asam amino, vitamin, mineral, zat besi, zinc, dan antioksidan. Selain bermanfaat sebagai pemanis alami, madu digunakan sebagai zat antiinflamasi, antioksidan, dan antibakteri. Pada umumnya, madu digunakan melalui oral dalam mengobati batuk. Madu pun menjadi simbol kenikmatan surga, balasan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Muhammad ayat 15 yang artinya, apakah perumpamaan penghuni jannah yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya, sungai-sungai dari khamar yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring. Dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Rabb mereka, sama dengan orang yang kekal dalam Jahannam dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong ususnya. Kedua, sarang madu. Tidak sekedar terasa manis, sarang madu atau honeycomb juga mempunyai berbagai khasiat untuk kesehatan. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 68 yang artinya, dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu,
dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Honeycomb mengandung nutrisi seperti karbohidrat dan antioksidan. Selain itu, di dalam sarang lebah madu ini mengandung protein, vitamin, dan mineral yang menawarkan manfaat lain seperti baik untuk kesehatan jantung. Kandungan asam lemak dan alkohol ester pada honeycomb diduga berkhasiat untuk menurunkan kolesterol yang memicu penyakit jantung, kemudian dapat membantu mencegah infeksi. Karena tidak diproses, madu murni pada honeycomb masih mengandung enzim glukosa oksidase yang bersifat antimikroba dan antibakteri. Ketiga, sengat lebah. Menurut beberapa terapis dan ahli sengat lebah, racun lebah mengandung senyawa dengan efek anti radang. Senyawa ini diyakini dapat meningkatkan penyembuhan kondisi tertentu dan mengurangi rasa sakit. Salah satu senyawa yang mengandung sifat anti radang dalam sengatan lebah adalah melitin. Terapi sengat lebah adalah jenis terapi alternatif yang menggunakan sengatan lebah pada titik-titik tertentu di tubuh. Terapi ini juga dikenal sebagai terapi racun lebah atau apiterapi. Keempat, propolis atau getah lebah. Lebah bisa menghasilkan senyawa propolis yang dibuatnya dari getah pada pohon atau tumbuhan berdaun jarum. Getah pohon itu tercampur dengan air liur lebah dan beeswax, maka akan menghasilkan cairan berwarna coklat kehijauan yang lengket. Itulah adalah propolis. Menurut hasil penelitian, ada sekitar 300 senyawa yang ada dalam propolis. Sebagian besar senyawa itu ada dalam bentuk polyphenol. Polyphenol merupakan zat antioksidan yang bisa melawan penyakit dan kerusakan di tubuh. Selain itu, propolis mengandung senyawa antibakteri, antivirus, anti jamur, dan anti peradangan. Ada banyak hikmah dan makna yang bisa diambil dari filosofi hidup lebah untuk cerminan hidup muslim sejati. 1. Senantiasa memakan saripati bunga. Lebah hanya mengambil yang inti dan membiarkan yang lain. Lebah tahu apa yang menjadi kebutuhannya hanyalah saripati, bukan yang lainnya. Hal ini mengajarkan pada kita bahwa setiap muslim harus mengambil sesuatu yang baik, thayyib, dan halal. Karena agama Islam mengajarkan bahwa mengambil hak orang lain hukumnya adalah dosa dan haram. Tidak mencuri, tidak merampok, tidak merampas, tidak korupsi, dan berbagai macam perbuatan jahat dan keji. Kedua, senantiasa yang dikeluarkan adalah madu. Lebah memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Madu berasal dari saripati bunga dan baik, maka keluarnya pun baik. Sesuatu yang halal, keluarnya halal. Sesuatu yang baik akan mendapatkan kebaikan pula dan akan banyak memberikan manfaat bagi orang lain. Anfa'uhum linnas. 3. Lebah selalu setia di dalam koloni yang dipimpin oleh ratu. Begitupun dengan muslim, ia akan setia dengan jamaah yang menetapi firqatun najiyah. Dia akan royal terhadap sesama muslim. 4. Lebah sangat waspada dan tidak segan untuk menyerang musuh ketika sarangnya diganggu. Demikian dengan muslim, dia akan marah dan girohnya menggelegak hebat ketika sesama muslim diganggu dan dihina. Ia akan terpanggil ketika jamaah muslim dizalimi karena hatinya telah peka oleh empati yang terikat iman yang kokoh. 5. Lebah tidak pernah merasa malas. Lebah binatang yang ulet, bekerja keras dan pantang menyerah. Bahkan ia tidak mau makan dari kerja orang lain. Maka sudah selayaknya muslim juga memiliki sikap yang sama. Berkaitan dengan karakter lebah dan muslim, Al-Munawi berkata, sisi kesamaannya adalah bahwa lebah itu cerdas, ia jarang menyakiti, rendah atau tawadhu, bermanfaat, selalu merasa cukup atau qanaah, bekerja di waktu siang, menjauhi kotoran, makanannya halal dan baik, ia tak mau makan dari
hasil kerja keras orang lain, amat taat kepada pemimpinnya, dan lebah itu berhenti bekerja bila ada gelap, mendung, angin, asap, air, dan api. Demikian pula mukmin, amalnya terkena penyakit bila terkena gelapnya kelalaian, mendungnya keraguan, angin fitnah, asap haram, dan api hawa nafsu. Faidul Qadir 5:115. Sudah sepatutnya kita belajar ilmu dari lebah, bukan karena fisik dan pesona yang kurang menarik, tetapi karena komitmennya dalam bersikap dan berbuat. Manusia memiliki kesempurnaan dan kemuliaan dari makhluk lain. Namun kadangkala tingkah laku dan kehormatan manusia bisa lebih hina dari binatang. Nauzubillahi min dzalik. Semoga Allah senantiasa membimbing langkah kita, kehidupan dan ibadah kita, sehingga akhir hayat kita husnul khatimah. Amin. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.